Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Monolog. Ini adalah monolog saya pertama pada tahun 2022. Tema yang saya pilih kali ini adalah setelah penyelundupan nikel secara besar-besaran, sekarang giliran batu bara. PLN pun terancam krisis bahan bakar. Bravos, your digital radio station. Penyelundupan nikel mentah secara besar-besaran ke Cina terungkap pada bulan Oktober tahun lalu ketika seorang ekonom senior, Faisal Basri, mengungkapkan bahwa menurut catatan General Custom Administration of China atau Bea Cukai Cina, pada tahun 2020 terdapat impor nikel mentah berkode HS2604 dari Indonesia dengan nilai 193,6 juta dolar atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Penyelundupnya pasti sangat profesional dan punya backing sangat kuat. Kenapa bisnis ilegal yang demikian besar ini ternyata tidak tercatat oleh Badan Pusat Statistik atau BPS? Tak kalah memprihatinkan, berita ini hanya heboh sebentar lalu menghilang begitu saja. Tak ada yang ditangkap, tidak ada sanksi apapun kepada pelakunya. Dan sampai sekarang pelakunya sendiri juga misterius. Tak jelas apakah penyelundupan nikel mentah secara besar-besaran ke Cina ini masih berlangsung atau tidak. Pastinya ketidakberesan dalam ekspor nikel ini sudah tercium sejak tahun 2018. Ketika Bea Cukai Cina mencatat impor nikel mentah dari Indonesia mencapai 2,9 miliar dolar AS. Sementara itu, catatan pemerintah Indonesia sendiri menyebutkan nilai ekspor nikel ke Cina hanya 2,6 miliar dolar AS. Artinya ada selisih 300 juta dolar. Nah, ini tentu seharusnya diinvestigasi, disidik. Karena jelas sekali ada unsur kejahatan dalam hal ini. Sekarang hal yang sama sedang terjadi di bidang batu bara. Demi mengejar keuntungan besar, para produser batu bara mengabaikan kewajiban untuk menjual 25% produknya ke pasar dalam negeri dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka lebih suka mengenjot produksi untuk dijual di pasar internasional, terutama Cina yang merupakan pasar batu bara terbesar Indonesia. Perlu juga dicatat, Cina sekarang ini juga merupakan importer energi terbesar di dunia, mengalahkan Amerika Serikat. Bagi mereka, lebih baik membayar denda kepada pemerintah, mengingat keuntungan dari berjualan di luar negeri jauh lebih besar. Kalau dijual di dalam negeri, harga yang ditetapkan pemerintah untuk batu bara adalah $70 per metric ton. Sedangkan kalau dijual di luar negeri bisa mencapai $170 Amerika Serikat. Nah, bila tiba-tiba pemerintah melarang ekspor batu bara selama bulan Januari 2022, jelas terkait dengan praktek bisnis tidak sehat di atas. Mengingat bahwa batu bara adalah bisnis bernilai multimiliar dolar, tak mustahil bila ada permainan gelap atau jahat di balik pembiaran tersebut. Perlu juga dicatat bahwa ancaman krisis batu bara yang sedang dialami PLN tidak terjadi begitu saja dan dalam sekejap. Sebelumnya tentu ada rangkaian peristiwa yang bisa dimonitor. Misalnya, tahun lalu ada lebih 400 perusahaan batu bara yang menolak menjual produknya ke pasar dalam negeri. Dalam kata lain, mereka menjual 100% produknya ke pasar luar negeri. Dalam hal ini jelas tidak mungkin kalau tidak ada permainan gelap di belakangnya. Kekonyolan di atas sesungguhnya bisa dilihat sebagai sebuah peringatan yang bila cepat diatasi, PLN tidak akan mengalami krisis batu bara. Namun kepentingan pribadi para pejabat dan pengusaha menyebabkan peringatan tersebut diabaikan. Namun tampaknya terlalu sulit berharap masalah ini akan diselesaikan secara jelas dan tegas sesuai hukum yang berlaku. Paling berakhir seperti kasus penyelundupan nikel mentah ke Cina. Karena di balik bisnis nikel dan batu bara
ada orang-orang yang sangat kuat sebagai backingnya. Apalagi para bandar batubara khususnya dan nikel kini memiliki kekuasaan besar karena menguasai berbagai kursi strategis baik di kabinet maupun di lembaga legislatif. Di antaranya adalah Menteri BUMN Erick Thohir dari Adaro Group dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan dari Toba Sejahtera Group. Betapa dahsyatnya kekuasaan para bandar besar tersebut dipaparkan dalam laporan Corruption, elit politik dalam pusaran bisnis batu bara. Laporan ini diterbitkan tahun 2018 dan disusun oleh Greenpeace, Auriga, Jatam, dan ICW. Laporan ini mengungkapkan bahwa sektor pertambangan batubara telah menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye politik di Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Keterkaitan yang erat dengan kebijakan dan regulasi pemerintah, royalti, pajak, serta infrastruktur pemerintah mendorong sektor ini terpapar korupsi politik. Di mata ekonom senior Faisal Basri, sejumlah elit kekuasaan menguasai industri tambang dengan cara menciptakan aturan yang menguntungkan mereka sendiri. Salah satu buktinya, ekspor batubara tahun 2021 mencapai 480 triliun. Namun rakyat tidak ikut menikmatinya karena tak dikenai pajak ekspor. Nah, kalau dikenai pajak ekspor sebesar 20%, maka negara seharusnya bisa mendapatkan 118 triliun rupiah. Namun tampaknya pemerintah lebih suka menaikkan pajak dan berbagai barang kebutuhan rakyat sehari-hari seperti listrik dan BBM untuk menutup kekurangan anggaran belanjanya. Nah, sebagai penutup saya ingin ungkapkan bahwa dalam kisruh terkait krisis batubara pada saat ini jelas yang paling bertanggung jawab berada pada level menteri. Sebab terkait dengan pasok bahan bakar kepada PLN, ada 2 BUMN yang terlibat dalam hal ini, yaitu PLN sendiri dan kemudian Pertamina. Sementara itu, sebagaimana kita ketahui, pengawasan terhadap kewajiban untuk menjual 25% produknya ke pasar dalam negeri itu tentu saja tidak bisa hanya diserahkan kepada pejabat-pejabat di bawah kementerian. Tapi di sini peran menteri sangat penting. Hanya saja dengan catatan menteri tersebut tidak memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan bisnis pribadi. Kalau mereka mempunyai kepentingan, ya seperti biasanya pada akhirnya mereka hanya akan mencari kambing hitam. Dan dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengingatkan PLN, direksi PLN agar serius bekerja, tidak lagi mengutamakan pembangunan atau pencitraan. Oke, bercinta Bravos di mana saja Anda berada, inilah monolog saya kali ini dan kita masih akan bisa berjumpa lagi dalam episode yang lain. Sekali lagi, Bravos. Bravos, your digital radio station.